Ya, kita ke informasi berikutnya lagi nih pemirsa. Ini masih urusan dengan luar negeri. Inggris, bintang film. Ini bukan bintang film biasa, tapi bintang film dewasa nih. Asal Inggris, Bonnie Blue. Menghina bendera merah putih dan viral di media sosial. Ini sangat mengesalkan ya. Ia tidak hanya menyeret bendera kita, menyeretnya ke tanah lagi, tapi ia juga sudah menginjak-injak bendera merah putih. Viral di media sosial, aksi selebritas film dewasa Bonnie Blue yang melecehkan bendera merah putih. Dalam video yang viral, ia menginjak-injak bendera merah putih sambil menyeret bendera Indonesia itu di tanah. Bahkan aksi provokatifnya itu dilakukan di depan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris. Ia bersama dengan beberapa pria mengenakan penutup kepala melakukan pelecehan tersebut. Di salah satu momen, Bonnie Blue membentangkan bendera merah putih sambil menceritakan pengalamannya di Bali. Aksi pelecehan itu membuat KBRI London melayangkan aduan resmi ke otoritas Inggris. Sebelumnya Bonnie Blue dideportasi dari Indonesia setelah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan membuat konten sambil mengendarai mobil pick-up di jalan raya. Bonnie dideportasi setelah dijatuhi hukuman pidana denda Rp200.000 di Pengadilan Negeri Denpasar. Pihak imigrasi Ngurah Rai Bali juga telah mengajukan penangkalan terhadap Bonnie selama 10 tahun sejak 12 Desember 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Wah, itu parah sekali sih itu. Dan DPR RI sudah minta bahwa dugaan pelecehan bendera merah putih oleh bintang film dewasa Bonnie Blue itu segera ditindaklanjuti dengan tindakan tegas. DPR juga mendorong KBRI London menempuh jalur diplomasi secara formal kepada otoritas tempat. Saya melihat dugaan pelecehan terhadap bendera merah putih oleh WNA dengan nama Bonnie Blue adalah sebuah hal yang sangat serius. Bendera adalah simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Maka itu setiap dugaan tindakan yang merendahkan harus ditindaklanjuti dengan tindakan tegas. Pemerintah Indonesia sudah menunjukkan sikap jelas dengan melakukan deportasi dan itu mencerminkan komitmen kita dalam menjaga martabat bangsa. Akan tetapi kasus yang serupa muncul kembali dan dilakukan oleh pihak yang sama. Dan kali ini dilakukan di luar jurisdiksi hukum Indonesia. Maka itu kami menekankan pentingnya jalur diplomasi dalam hal ini KBRI London agar segera melanjutkan pelaporan dan juga menyampaikan keberatan kita. Karena pelecehan terhadap simbol negara tidak dapat diterima, akan tapi kita juga harus menjaga hubungan bilateral antara kita dengan United Kingdom. Pemirsa, lonjakan penumpang di puncak libur Natal dan Tahun Baru terjadi di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ribuan penumpang kapal asal Samarinda, Kalimantan Timur memadati dermaga Pelabuhan Nusantara. Kepadatan penumpang kapal terjadi di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Sebanyak 5.563 penumpang tiba menggunakan 4 armada kapal yang berasal dari sejumlah wilayah di Kalimantan. Penumpang kapal yang tiba saat ini didominasi oleh para wisatawan yang akan berlibur ke sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, seperti Kota Makassar. Salah satu penumpang kapal pun mengaku jalur angkutan laut ini menjadi alternatif karena kehabisan tiket pesawat untuk rute Samarinda, Makassar. Liburan. Rencana berapa lama liburan? Semingguan. Kalau suasana di atas kapal gimana, Ibu? Sudah mulai padat atau gimana? Kalau penumpang kan nggak terlalu banyak. Terus suasananya ya cukup lumayan ramai. Karena rencananya sih mau pakai pesawat, pesawatnya full book, jadi pakainya kapal. Hingga puncak libur Nataru ini, total hingga hari ini penumpang kapal yang tiba di Pelabuhan Parepare mencapai 11.791 orang.
Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 hari jelang Natal, puluhan ribu kendaraan padati gerbang tol Paster pada Selasa siang. Terjadi antrian panjang dari gerbang tol hingga kawasan Jalan Arteri Bandung. Sangat padat sekali kalau kita lihat lalu lintasnya, pemirsa. Ini kemacetan sudah terasa di area tol Paster, Kota Bandung. Jadi 2 hari jelang perayaan Natal, padat sekali lalu lintasnya. Penumpukan kendaraan sudah terjadi di gerbang tol Paster menuju Jalan Arteri Bandung. Data Jasa Marga juga memang jumlah kendaraan yang masuk sudah mencapai 36.000 dalam satu hari. 36.638 kendaraan, naik 12,8% dari lalu lintas normal. Diprediksi puncak arus libur Natal akan terjadi pada sore nanti hingga esok hari, mengingat libur panjang akan berlangsung pada tanggal 24 mendatang. Sementara itu, pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di KM 47 ruas tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar. Hingga saat ini belum terjadi penumpukan kendaraan. Beginilah situasi ruas tol Cikampek yang ramai lancar, pemirsa. Tepatnya di KM 47 ya. Meskipun sudah mulai ramai dipadati kendaraan pribadi. Sepertinya kenaikan volume kendaraan makin terjadi. Ini ada yang padat juga ini. Terjadi karena momen Nataru dan libur anak sekolah. Meskipun ada peningkatan lalu lintas di KM 47 saat ini masih terpantau ramai lancar. Belum tahu besok ya pemirsa ya, karena jumlahnya terus meningkat ini. Polisi sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Gimana ya arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama? Ada di Lami, rekan kami di Lami Aulia di gerbang tol Cikatama. Selamat malam di Lami. Seperti apa pantauannya di sana? Masih lancar nggak sih? Silakan. Selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Terjadi lonjakan kendaraan pada periode Nataru 2026 ini, di mana pantauan kami di gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai lancar, namun tidak melihat ya kepadatan yang terjadi di sini karena memang untuk puncak dari Nataru 2026 ini diprediksi akan terjadi pada hari esok 24 Desember 2025. Namun begitu, untuk menarik antusias dari masyarakat, PT Jasa Marga memberikan diskon tarif tol sebesar 20% tertanggal 22 Desember hingga hari ini 23 Desember 2025 untuk perjalanan dari Jakarta melewati gerbang tol Cikampek Utama menuju ke gerbang tol Kalikangkung. Dan juga Yudin dan juga pemirsa, kalau melihat juga menghimpun data dari Jasa Marga untuk ke periode Nataru ini sudah ada 828.000 kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabodetabek. Ini artinya terjadi peningkatan sebesar 10,1% dibandingkan periode normalnya yang hanya mencapai 753.000 kendaraan. Nah, kalau hari ini pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, 8 malam Yudi, ada 24.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama ke tol Trans Jawa. Ini artinya memang ada peningkatan karena dari pantauan Jasa Marga biasanya untuk periode normal hanya ada 10.000 hingga 15.000 kendaraan saja. Kemudian kami juga belum melihat ya terkait dengan rekayasa arus lalu lintas karena memang kendaraan tadi per jamnya belum mencapai 5.000 hingga 6.000 kendaraan. Namun begitu nanti pada puncak arus mudik Nataru 2026 bisa saja Yudi akan ada rekayasa lalu lintas apabila kendaraan sudah melebihi traffic countingnya. Dan rest area yang terdekat Yudi kalau misalnya dari Jakarta menuju ke tol Trans Jawa melewati gerbang tol Cikampek adalah rest area 57 yang kalau tadi sore kami pantau memang cukup padat kendaraan. Namun memang dihimbau bagi masyarakat yang ingin beristirahat hendaknya hanya 30 menit saja. Kemudian dapat langsung bisa melakukan perjalanan kembali agar tidak terjadi penumpukan di kawasan rest area. Sementara demikian Yudi.
Baik, terima kasih banyak ya Dilami atas laporannya. Tentu ini sangat penting sekali memberikan informasi, referensi kepada warga yang akan melakukan perjalanan di sana ya. Semoga lelahnya Dilami ini bisa terbayarkan. Terima kasih banyak Dilami melaporkan. Selamat bertugas kembali Dilami.